Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi ini kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah ditambahkan ilmu. Lalu kita memohon kepada Allah bukan sekedar tambahan ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Di antaranya adalah ilmu yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada kesempatan pagi ini kita akan memulai bab baru, pembahasan tentang fikih jenazah, yaitu kita akan membahas tentang bab mensolatkan jenazah atau mensolati jenazah. Mensolatkan, bukan solat kepada jenazah, tapi mensolatkan jenazah. Maksudnya apa mensolatkan jenazah? Gitu. Ya memang orang yang sudah mati udah nggak bisa sholat, makanya disolatkan. Gitu. Tapi arti di sini mensolatkan itu bukan artinya penwaduk takbir gitu, bukan. Ya. Kadang kita agak ambigu di sini, mensolatkan jenazah. Itu seolah-olah mendirikan tongkat. Ya. Tongkat yang tadinya roboh dibuat berdiri, ya, gitu kan. Kalau di sini mensolatkan jenazah seolah-olah orang yang sudah mati kan udah nggak bisa sholat, kemudian kita sholatkan, diberdirikan, suruh takbir, suruh ruku, nah, gitu. Bukan itu maksudnya. Tapi ini kita memandangnya itu dari makna lugawi, dari sisi bahasa, bahwa mensolatkan itu artinya adalah doa. Doa, mendoakan jenazah, itu secara bahasa. Nah, di antara ajaran Nabi SAW yang merupakan sunnah beliau SAW adalah mensolatkan jenazah, mendoakan jenazah. Nah, tata caranya secara umumnya seperti di dalam solat pada umumnya, tapi ini memiliki sedikit perbedaan. Ya, kita semuanya sudah paham. Tapi ada beberapa bumbu-bumbu yang perlu kita dalami di sini supaya kita semakin mantap, ya. Supaya kita semakin mantap dan kita punya gambaran utuh tentang bab mensolatkan jenazah. Karena sebenarnya masalah ini bukan sekedar kita ada orang mati kita datang ikut mensolatkan, bukan sesimpel itu, ya. Tapi ada beberapa perkara yang mungkin suatu saat kita dapati dan kita sudah punya ilmunya, ya. Misalkan tiba-tiba ada di tempat dulu saya masih SMP, ya. Mau sekolah tiba-tiba dengar orang rame-rame, belum lama juga di sini itu, ya, dekat toko apa itu, orang bunuh diri, gitu kan. Nah ini bagaimana kalau itu terjadi adalah tetangga? Biasa kan tetangga kan dekat gitu kan. Nah, masa ada tetangga meninggal kita nggak datang? Tapi ini meninggal dalam keadaan bunuh diri, gantung gitu. Itu bagaimana sikap kita? Apakah ikut mensolatkan atau tidak? Nah, akan ada ini kan sesuatu yang terkadang karena tidak dipelajari, kemudian muncul kasus kita kaget, bingung kan? Nah, tapi kalau sudah pernah kita pelajari, insya Allah nanti kita punya pendirian yang teguh, iya atau tidak. Nah,
Baik, untuk membahas ini kita mulai dari yang pertama, mensolatkan jenazah. Kita mulai dari bahwa solat jenazah itu apa ya? Saya kasih gambaran umum dulu bahwa inilah indahnya Islam. Ya, kurang lebih seperti itu. Bahwa dalam Islam itu ketika ada orang meninggal dunia, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita sesuatu yang sederhana, tidak ribet, tidak macam-macam, sederhana sekali. Ada saudara, ada tetangga, ada kawan kita sesama muslim, bahkan keluarga kita sendiri meninggal. Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita sederhana, tapi maknanya dalam sekali, gitu ya. Tidak rame-rame, tapi nggak ada maknanya. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Itulah ajaran Islam. Karena itu di antara karakteristik ciri dari doa Nabi SAW adalah jawami'ul kalim. Nah, kalau kita pelajari, kita kan kalau berdoa kadang mintanya detail gitu ya sama Allah. Ya, macam-macam lah, minta mobil, misalkan mobil ya, andai misalkan minta mobil yang warnanya merah, yang rodanya 6, ya, yang setirnya di tengah gitu, ada enggak kira-kira? Ada. Artinya terkadang kita minta sesuatu detail, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita doa yang tidak demikian. Itulah yang disebut dengan jawami'ul kalim, singkat, padat, dalam, nah, gitu ya bahasa kita, jawami'ul kalim. Nanti kalau belajar itu ada ya, di mungkin ada nanti baca ya, yang belajar bahasa Arab ini, kalau baca buku nanti ketemu itu jawami'ul kalim. Maksudnya apa? Jawami'ul kalim bahasa kita tuh singkat, padat, dalam. Nah, itu artinya bermakna sekali. Contoh misalkan orang tua kita nyebutnya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia kita minta sama Allah, kebaikan akhirat kita minta sama Allah, kita minta dijauhkan dari api neraka. Disapu semua sejagat itu kebaikannya. Itulah doa sapu jagat. Sudah. Itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Luar biasa. Baik dunia apa aja? Ya anaknya soleh, hartanya cukup, mau apa-apa ada. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehat terus, tentram, itu kebaikan dunia. Akhiratnya selamat, jauh dari api neraka. Itu jawami'ul kalim. Nah, terkait mensolatkan jenazah, inilah indahnya Islam. Artinya apa? Bahwa Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita sesuatu yang sederhana tapi sangat mendalam. Ada orang meninggal, segera urus. Di antara mensegerakan pengurusan jenazah adalah mensolatkan. Artinya mendoakan, tapi ada tata cara tersendiri yang secara umum sama seperti sholat, tapi ada tata caranya sendiri. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah bagian dari tuntunan Nabi SAW, nanti kalau kita sudah pada paham hukumnya, artinya bukan kita mensederhanakan sesuatu yang sebenarnya sudah dibuat sederhana oleh Rasulullah tapi maknanya dalam. Ya. Paham nggak Pak nih? Bahasanya bulat-bulat ya. Ya. Jadi ini sederhana, dibuat sederhana oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika kita hidup, innal mu'minina ikhwah. Kita hidup ini saudara, sesama mukmin, sesama muslim kita bersaudara. Ada saudara kita kekurangan, kita bantu. Kita punya kelebihan, kita beri hadiah. Tahadu tahabu, saling memberilah hadiah. Maka itu akan membuat kita saling berkasih sayang, saling erat ikatan kita. Dengan tetangga kalau kita masak, perbanyak kuahnya. Ya, kalau memperbanyak isinya mungkin agak berat, perbanyak kuahnya. Bagi kuahnya tambah isinya dikit gitu. Itu udah sangat senang sekali, membuat kita tersenyum ya. Bukan sekedar berbagi senyum, tapi kita juga harus terkadang berbagi makanan. Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ketika hidup kita saudara, kita saling mendoakan.
Dalam sholat, misalkan tasyahud, kita mendoakan saudara kita. At-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kita berdoa kepada saudara kita. Ya, luar biasa. Minimal 5 kali kita mendoakan saudara kita. Assalamu alayna, semoga keselamatan atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hamba yang soleh. Maka supaya kita mendapatkan doa ini, kita harus berusaha soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak selesai sampai situ jamaah sekalian. Ketika kita mau selesai sholat, ada saudara kita di sebelah kanan kita, ada saudara-saudara kita di sebelah kiri kita. Apa yang kita ucapkan? Assalamu alayka. Yang tadi secara umum, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, secara khusus di samping kiri kita, di samping kanan kita. Assalamu alayka warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendoakan saudara kita. Setelah kita selesai mendoakan saudara kita, innal mu'minina ikhwah, saudara kita mendoakan kepada kita. Indahnya Islam, luar biasa. Maka di sini dalam hidup kita pun disunahkan untuk saling mendoakan. Bahkan di antara doa yang mustajab adalah min dhahril ghaib. Kita mendoakan tanpa orang lain tahu kalau kita mendoakan. Nah, itu dalam hidup kita. Setelah mati pun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mensyariatkan kepada kita supaya kita mendoakan kepada saudara-saudara kita. Itulah mensolatkan jenazah. Ya. Artinya apa? Kalau sholat dalam posisi hidup, kita bisa mendoakan saudara kita. Setelah kita didoakan, kita pun man ahsana ilaikum ma'rufan aw man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu man ma yukafi'u fa. Kalau di antara kalian itu ada yang berbuat baik kepada kalian, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, maka hendaklah kalian membalas perbuatan baik saudara kalian itu dengan yang setimpal. Kalau tidak, maka ucapkan jazakallahu khairan. Artinya kita mendoakan keselamatan. Setelah itu kita mendoakan keselamatan. Itu dalam sholat, kita masih hidup. Kalau sudah mati kita didoakan, kita nggak bisa mendoakan lagi itu, Pak. Ya, bedanya seperti itu. Maka di sini luar biasa sekali bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita bahwa saudara kita yang meninggal dunia, kita dituntun, diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW untuk tetap mendoakan mereka, ya, mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Karena itu, ini adalah tuntunan Rasulullah SAW. Sudah selayaknya, sepantasnya kalau ada yang meninggal di antara kita, tetangga kita, orang-orang dekat yang ada di antara kita, di sekeliling kita, maka doakan, ya, doakan. Karena kondisi sekarang ini itu berbeda dengan 25 tahun yang lalu, waktu saya kecil itu ya. Sekarang orang mau ngusung jenazah itu kan keranda sudah ada, sudah sedia, Pak. Jadi orang mau melayat itu orang gak bawa bedog. Cuman memang melayat itu kudu gak bawa bedog, ya kan? Harus cari bambu, bikin tali, bikin keranda. Itu zaman dulu. Artinya apa? Yang menjadi gambaran kita sekarang bahwa dengan kemajuan teknologi, Allah sudah mudahkan segalanya. Mau dibawa ke kuburan agak jauh, ada ambulan. Mau diusung, keranda sudah sedia. Keranda praktis sekarang sudah ada, di kuburan sudah ada, permanen. Ya, artinya tinggal bawa. Ya sudah, kalau sudah ada seperti itu, inilah kebaikan Islam. Maka kalau ada yang meninggal, jangan tinggalkan apa yang menjadi tuntunan Nabi. Di antaranya apa? Mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah. Kenapa? Kalau dulu kan orang mau ngelayat itu, ada yang meninggal tetangga ini fulan di mana RT 1. Biasa pakai kaos, pakai katrok pendek gitu kan, celana pendek, bawa bedog cukup, harus ngelayat ya kan.
Artinya enggak, ini sudah sederhana oleh Rasulullah, tapi jangan dibuat sesederhana oleh kita. Kalau ada saudara kita meninggal, maka hendaklah kita ikuti tuntunan Rasulullah, di antaranya adalah mensolatkan. Ya, setidaknya kalau misalkan di situ tidak ada keranda dan kita harus menyiapkan keranda yang baru, maka hendaklah harus bawa golok, bikin keranda. Tapi setidaknya ketika tiba waktu mensolatkan, ya kita harus bawa pakaian itu untuk sholat. Bukan sekedar yang penting gue sengaja terus teka. Nah, gitu kan. Nah, kenapa? Karena ini ada hadis Nabi ya. Kita ambil maknanya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Nah, kita semuanya sering dengar ini. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ada 6. Jadi saya punya 6 hak. Antum punya 6 hak atas diri saya yang harus saya tunaikan. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu, maka salim alaihi. Assalamu alaikum. Nah, gitu kan? Itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita. Kalau ketemu saudaranya, salam. Itulah Islam, itu identitas Islam. Ketemu saudara, assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Tapi sekarang berat itu Pak mempraktekkan itu. Ketemu saudaranya untuk salam. Berat. Apalagi tidak dikenal. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallim ala man ya'rif wa ala man la ya'rif. Salamlah kepada yang engkau kenal dan ke yang tidak engkau kenal. Nah, gitu. Tapi berat ini untuk salam, padahal cuma assalamualaikum, tebar salam, afsus salam. Berat ini ya. Tapi berat. Tapi memang ini sudah menjadi sunnatullah, karena sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dekatnya hari kiamat, tandanya adalah antum tusallimuna ala man ya'rif wa la yusallimuna ala man la ya'rif, atau kama qala. Itu maknanya ya. Maknanya seperti itu. Bahwa di antara dekatnya hari kiamat itu tandanya adalah kita hanya memberi salam kepada orang yang kita kenal saja. Kalau nggak kenal, pernah ketemu di pasar Pak, Assalamualaikum. Siapa sih gue kan? Nggak pernah Pak. Malu-malu kita. Itu memang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Kalau saya ketemu, saya sering banget ketemu nih Pak Gune ya Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Padahal berapa kali mondar-mandir, Muslim itu Pak. Tapi ya gimana ya mau salam gitu loh, ya. Enggak enak, malu gitu. Kenal orang salam gitu, kenal orang nyapa gitu. Enggak enak. Ya, tapi itulah. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu mengundangmu, maka penuhi undangan itu. Ya main ke rumah saya, atau ada acara, saya mau nikahkan anak saya. Ya. Atau Pak Mail, saya mau nikah lagi di rumah saya gitu. Nah, datang ke rumahnya. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahhu. Jika saudara kalian meminta dinasehati, maka nasihati. Ya. Nasihati saya lah, kira-kira saya lagi bunek banget pikiran iki ya. Lu aku lagi bunek mau njaluk nasihat mengaku. Ya setidaknya ke fulan, dia lebih paham, monggo silakan ke fulan gitu. Yang ke 4, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Jika saudara kalian bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan, kita doakan yarhamukallah. Biasanya kan wasir suruh teman kan. Bukannya alhamdulillah. Nah, ini kebiasaan kita juga gitu. Kalau wine itu enggak mengucapkan alhamdulillah. Maka di sini ditambahkan oleh Nabi, kalau saudara kalian itu bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan fasammithu, ucapkan yarhamukallah. Itu saling mendoakan, luar biasa. Alhamdulillah yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Setelah itu kata Rasulullah, yang bersin tadi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Kan saling mendoakan, luar biasa. Ya. Tapi biasanya kita malu-malu.
Wa idza marida fa'adhu. Kalau sakit maka jenguk. Itu di antara hak seorang muslim, ya. Maka kalau ada yang sakit segera kita beri kesempatan. Saya menulis makalah agak tebal, ya, agak tebal. Tulisannya renungan bagi orang sakit. Renungan bagi orang sakit. Mungkin ada 250 halaman. Renungan bagi orang sakit. Cuma nggak saya perbanyak itu. Belum ada duitnya untuk mau perbanyak. Renungan bagi orang sakit. Nah, di situ wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit maka jenguklah. Nah, mungkin di buku ini juga, di makalah ini saya sebutkan itu di awal-awal, ya. Jadi kondisi sebelum kematian. Di situ disebutkan adab menjenguk orang sakit. Di antaranya adalah jangan nunggu sampai sembuh dulu, atau jangan cepat-cepat. Harus tengah-tengah, kita harus mengambil waktu yang tepat gitu. Mlebu rumah sakit ICU langsung dijenguk, ya enggak. Cari waktu yang tepat. Atau sudah sembuh baru datang, itu juga kurang tepat. Yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau meninggal dunia maka ikuti. Nah, ini yang mau kita ambil. Kalau meninggal dunia ikuti, artinya antar jenazahnya sampai kuburan, itu mengikuti. Wa idza mata fatba'hu. Ini di antara hak seorang muslim. Kalau aku mati, maka sudah menjadi hak saya muslim yang lain untuk mengantar saya ke kuburan. Kalau antum yang mati, maka saya sudah menjadi hak antum saya untuk mengikuti jenazah antum ke kuburan. Nah, yang menjadi titik poinnya apa? Yang menjadi syahidnya apa? Bahwa kalau seorang muslim meninggal dunia, sudah menjadi haknya untuk muslim yang lain dia untuk mengikuti jenazahnya, maka kias aulawi, analogi yang lebih utama, kalau mati jenazahnya itu sudah menjadi hak dia untuk diikuti, maka mimbabil aula kalau dia meninggal dunia layak untuk didoakan, ya. Jadi kalau ada orang mati, dia sudah berhak, sudah layak, meskipun kita hanya pakai celana pendek, nenteng bedok, jujukna mengkuburan, wis layak. Maka mimbabil aula kita pakai baju koko, pakai celana panjang, kalau bisa pakai sarung, monggo silakan kita ikut mensolatkan. Ingat Pak, dari sini, paham? Nah, dari situ. Jadi wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal maka ikuti jenazahnya, antar jenazahnya. Nah, dari sini ini kan tekstualnya dari hadis Nabi. Kalau ada orang meninggal maka ikuti jenazahnya. Tidak disebutkan makna mensolatkan. Tapi dari sini bisa diambil sebuah makna, sebuah pelajaran, sebuah kesimpulan. Ada sebuah namanya kias aulawi, analogi yang lebih utama. Artinya kita mengambil makna yang lebih utama, mimbabil aula. Kalau mengantarkan saja itu sudah menjadi hak dia, maka yang lebih utama dari sekedar mengantarkan, yaitu mendoakan, lebih berhak lagi untuk dia dapatkan dari kita sebagai muslim yang lain, sebagai saudaranya. Maka sudah sepantasnya kalau ada yang meninggal, bukan sekedar kita hanya hadir, namun kita tidak ikut mensolatkan, ya. Loh kan hukumnya, nah ini baru kita belajar hukum di sini, ya. Kita masuk ke hukumnya, ya, hukumnya. Hukum mensolatkan jenazah. Karena terkadang kita bermain-main di sini, Pak. Kita terlalu sesuatu yang sederhana, yang simpel, tapi kemudian kita sederhanakan lagi. Terkadang kita agak bermain-main di situ. Artinya apa? Misalkan, loh, Mas, kok lah sholat tahiyatul masjid? Lawung sunnah. Di situ loh, lawung sunnah gitu loh. Kita mensederhanakan sesuatu. Nah, di sini juga demikian. Kita pelajari hukumnya. Semuanya kita paham bahwa sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu artinya wajib. Sesuatu yang lazim harus dikerjakan, itu fardu. Kifayah
kafa yakfi mencukupi. Kalau sudah ada idza fa'ala ba'du saqatal ismu 'anil baqin, itu makna fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian yang mengerjakan, maka sebagian lain yang tidak mengerjakan gugur dosa dari dia. Nah, bahkan di sini disebutkan di kitab Al-Mumti'. Ya, di sini disebutkan lau shalla alaihi mukallafun wahidun dzakarun aw untha fa innal fardhu yasqutu. Itu ketentuan fardu kifayah. Fardu artinya wajib. Wajib itu juga masih mengadopsi dari bahasa Arab. Wajib artinya lazim. Lazim juga bahasa Arab. Lazim apa? Sesuatu yang harus dikerjakan, itulah lazim. Itulah wajib. Sesuatu yang harus, yang wajib dikerjakan. Apa bedanya dengan fardu ain? Kalau fardu kifayah itu kalau dikerjakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Kalau fardu ain, yang menjadi objek fardunya itu adalah fulan, ya, perorangan, personal. Nah, kalau ini bukan personal, tapi jamaah. Ya. Nah di sini bahwa disebutkan tentang fardu kifayah di sini, andai, ya, lau. Karena ini bisa jadi ada satu kasus seperti itu, yang mensolatkan hanya satu orang tapi dia mukallaf. Karena di sini disyaratnya adalah mukallaf, yang mensolatkan bukan anak kecil, bukan balita, bukan di bawah umur, tapi lau shalla alaihi mukallafun wahidun. Andai yang mensolatkan itu hanya satu orang tapi dia mukallaf, sudah terkena hukum taklif. Laki-laki ya kalau pakai umur kurang lebih sekitar 15 tahun, perempuan kalau sudah haid, ya sudah haid. Sekarang ada perempuan yang 9 tahun sudah haid. Ya, kalau kita pakai standar umur, laki-laki 15 tahun, perempuan 9 tahun biasanya. Kalau pakai alamat atau tanda yang lain, perempuan sudah haid, laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi basah. Itu berarti dia sholat sudah wajib, puasa sudah wajib. Nah, lau shalla alaihi mukallafun wahidun. Andai ada anak SMA, hanya dia yang bisa mensolatkan, yang lain tidak bisa. Dzakarun au untha, baik laki-laki maupun perempuan, fa inal fardhu yasqutu. Kewajiban itu sudah gugur. Nah, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, karena di sini disebutkan contohnya. Apa mungkin ada orang meninggal yang mensolatkan cuma satu orang gitu? Mungkin saja. Ya, di sini disebutkan ada beberapa kasus. Misalkan di negeri kafir, ya, cuma dia suami istri yang meninggal, kemudian meninggal si istrinya, maka hanya suami saja yang mensolatkan. Maka itu sudah gugur fardu kifayahnya. Di antaranya kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini kita paham bahwa hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Dalilnya apa? Yang pertama kita ambilkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sempat kita baca juga ini ayat ini, ya, tentang asbabun nuzulnya, ya. Ketika gamis Rasulullah SAW diminta untuk menjadi kain kafan, siapa? Abdullah bin Ubay apa siapa itu? Ya, kemarin, ya. Ayatnya adalah wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wala tusalli ala ahadin minhum, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat untuk seseorang mata abadan, yang mati di antara mereka, wala takum ala qabri, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya abadan, selama-lamanya. Berarti ini syariat sampai hari kiamat. Tidak boleh mensolatkan maupun mendoakan orang-orang munafik. Innahum, karena mereka itu kafaru billah, telah kufur kepada Allah, mengingkari Allah, tidak mau mentauhidkan Allah wa rasulihi, dan mengingkari rasulnya, tidak mengakui risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa matu wa hum fasikun, dan mereka
mati masih dalam keadaan fasik, masih dalam keadaan rusak keyakinannya, akidahnya. Ya. Nah, dari sini bagaimana kita bisa mengambil hukumnya? Ini Pak. Nabi ngomong, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusolli", jangan sholat, jangan mensolati orang munafik, jangan mendoakan orang munafik. Dari mana ini bisa menjadi dalil tentang wajibnya sholat jenazah? Dari mana? Jangan mensolati jenazah orang munafik, berarti sholat jenazah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Nah, kita kalau di ilmu usul itu ada namanya apa itu ya? Namanya mafhum mukhalafah. Mafhum itu makna pengertian kebalikannya. Pengertian kebalikannya. Wala tusolli ala ahadin minhum, jangan mensolati jenazah orang munafik yang sudah mati. Jangan mensolati orang munafik yang sudah mati. Apa makna kebalikannya? Apa pengertian kebalikannya? Bahwa solatilah orang yang tidak munafik. Siapa? Orang beriman. Nah, artinya kalau kita mengambil dari mafhum mukhalafahnya, solatilah jenazah orang beriman. Solatilah jenazah orang yang beriman. Nah, ketika wala tusolli ala ahadim minhum, apa mana kebalikannya? Wala tusolli, berarti kebalikannya kan solli gitu kan. Jangan makan, maka kebalikannya makanlah gitu kan ya. Jadi kalau kita ngomong jangan minum, minumlah, itu kebalikannya. Nah, itu mafhum mukhalafah. Berarti kalau dilarang, hukum asalnya an-nahyu dilalatun ala tahrim, bahwa hukum asal larangan itu adalah haram. Maka makna kebalikannya dari ayat ini, sholli alal mu'minin, salatkan jenazah orang-orang beriman. Berarti hukum asal menyuruh, memerintahkan itu adalah wajib. Maka wajib mensolatkan jenazah, hukumnya wajib. Terus wala tusolli ala ahadim minhum mata abada, janganlah kalian mensolati jenazah orang-orang munafik. Artinya apa? Sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW mensolati jenazah orang-orang beriman. Paham nggak? Nah, jangan minum gelas aqua, jangan minum air gelas aqua. Sudah menjadi kebiasaan kita itu minum air. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi sudah menjadi kebiasaan kita kalau kita minum air, bukan minum jus terus gitu kan. Nggak mungkin kita minum jus terus. Ada perempuan, kalau nggak salah saya baca di mana itu, kebiasaan perempuan di Filipina atau mana itu, atau di Myanmar itu, sering makan bubble. Tahu bubble nggak Pak? Minuman itu loh yang banyak ininya, bulet-buletnya itu. Di Jakarta itu laris banget itu ya. Karena saya punya tetangga, dia jualannya itu laris banget. Padahal itu manis, sudah manis tambah gula, macam-macam pemanisnya itu. Kebiasaan itu dia. Akhirnya kemudian dia kalau tidak salah kena kanker. Kena kanker, harus dioperasi apanya saya lupa itu. Ya. Pokoknya yang jelas kebiasaan dia justru bukan minum air putih. Ya, itu kelainan berarti. Nah, kebiasaan kita adalah minum air putih. Kalau di kampung ada sumur berarti kita godok air baru kita minum. Nah, tapi kemudian jangan minum air gelas aqua. Anakku jangan minum air gelas aqua. Minum Albiru RO, nah, gitu ya. Berarti itu perintah. Kalau ini jangan minum ini, kalau minum Albiru RO berarti itu perintah. Yang satu larangan, yang satu perintah. Yang satu hukumnya haram, yang satu hukumnya wajib. Hukum asalnya seperti itu. Nah, dari sini bahwa sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah orang-orang beriman. Maka kemudian ketika ada orang munafik mati, meninggal dunia, turun ayat Allah, wala tusalli ala ahadim minhum. Nah, supaya jelas hukumnya, supaya jelas perkaranya, maka ada perkataan itu seperti ini. Kalau tidak ada larangan, otomatis menjadi tidak jelas. Nah, dari sini
kita ambil kesimpulan bahwa sholat jenazah hukumnya wajib karena Allah memerintahkan kita mensolati jenazah orang beriman dari mafhum mukhalafah, dari pengertian sebaliknya dari ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya wajib, ya, tapi wajibnya wajib kifayah. Yang kedua, hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin li yusalliya 'alaiha. Ya, di sini. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang jenazah kepada beliau liyusalliya 'alaiha, supaya Nabi mensolatkan, memimpin solatnya. Nabi kan imam, ya, imam al-mu'minin, imamnya orang-orang beriman, Nabi. Maka ketika ada orang sahabat yang meninggal dunia, didatangkan kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi untuk disolatkan. Lalu kemudian ketika jenazahnya sampai di hadapan Nabi, faqala hal alaihi min dainin. Lalu Nabi mengatakan, apakah dia punya hutang? Para sahabat berkata, qalu la. Fulan tidak meninggalkan hutang sama sekali, serupiah pun tidak meninggalkan hutang wahai Rasulullah. Fasalla alaihi, kata Salamah bin Al-Aqwa, maka Nabi mensolatkan jenazahnya. Nabi mensolatkan jenazahnya. Kemudian ada kasus lain masih dalam satu hadis. Mungkin ini yang dilihat oleh Salamah bin Al-Aqwa, tapi kemudian digabungkan. Bisa jadi maknanya itu terjadi dalam satu waktu, hari yang sama, kasusnya terjadi pada hari yang sama atau hari yang berbeda, tapi kemudian digabungkan oleh rawi Salamah bin Al-Aqwa. Tsumma utiya bi janazatin ukhra. Ya, ini kan maknanya baina-baina, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dalam satu hari itu ada dua jenazah didatangkan dalam waktu yang berbeda, tapi masih dalam rentang satu hari itu, bisa jadi. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Ketika jenazah itu berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bertanya, hal alaihi min dainin, apakah dia meninggalkan hutang? Qalu, para sahabat mengatakan na'am. Maka qala sallu ala sahibikum. Berbeda kasusnya. Yang tadi jenazahnya tidak meninggalkan hutang, 1 rupiah pun, Nabi ikut mensolatkan, Nabi memimpin solatnya. Yang kedua, Nabi bertanya apakah dia punya hutang, ternyata jawabnya kata sahabat yang lain iya. Nabi mengatakan sallu ala sahibikum. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi nyuruh shalla yusalli salli, shalla yusalli sallu, kepada kalian, berarti kepada orang banyak. Sallu ala sahibikum, solatilah jenazah sahabat kalian ini. Ya, artinya apa? Nabi nyuruh sallu ala sahibikum, solatilah jenazah kalian ini. Saya nggak ikut solat, kata Nabi SAW. Ya, Nabi nggak ikut solat. Maka kemudian Abu Qatadah, sahabat yang lain, mengatakan alayya dainuhu ya Rasulullah, fasalla alaihi. Pada awalnya Nabi mengatakan mantuk berarti memang keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum. Nabi langsung nyuruh, diabadikan oleh sahabat Salamah bin Al-Aqwa, bahwa Nabi memang betul-betul ngomong sallu ala sahibikum. Itu dalil paling kuat. Ya. Hadis yang namanya hadis itu kan qaulun, fi'lun, sifatun, au takrirun ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, perbuatan, sifat, ya, ciri-ciri ataupun takrir, persetujuan yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang paling tinggi, yang paling kuat itu adalah qaulun. Maka ketika ada hadis, dua hadis seolah-olah bertentangan, qaulun wa fi'lun, terkadang para ulama merojihkan, ini saling berkontradiksi, saling bertentangan. Qaulun, yang satu qaulun melarang, yang satu fi'lun mengerjakan. Mana yang diutamakan? Biasanya qaulun, karena tingkatannya lebih tinggi. Qaulun, karena Nabi yang ngomong langsung.
Biasa tingkatan omongnya itu lebih tinggi dari sekedar perbuatan. Itu ada di kasus tentang, kalau tidak salah, silakan baca tentang buang air kecil sambil berdiri. Boleh tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ada yang kemudian menggabungkan. Akhirnya yang afdal tidak boleh buang air atau kencing sambil berdiri. Yang afdal, yang lebih utama. Karena ada suatu ketika kencing sambil duduk. Sahabat atau apa? Saya agak lupa. Termasuk minum. Minum sambil berdiri atau minum sambil duduk. Ada qaulun, ada fi'lun di situ. Ada perkataan, ada perbuatan. Perbuatan sahabat, ada perbuatan Rasulullah. Ada qaulun, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasanya ada al-jam'u bainahuma, digabungkan, ya, digabungkan, kemudian diambil kesimpulan al-afdalu, yang paling utama adalah ini, kemudian di bawahnya boleh. Tapi yang paling utama ini. Nah, itu. Ada yang merojihkan, kalau dirojihkan berarti dia memilih yang qaulun misalkan. Yang rojih yang kuat adalah ini, yang ini tidak boleh karena dia merojihkan. Nah, ini qaulun, di sini qaulun. Nabi mengatakan sallu ala sahibikum. Nabi menyuruh salatilah saudara kalian ini. Lalu kemudian Abu Qatadah, dia yang menanggung hutangnya. Ya Rasulullah, hutang si fulan, si jenazah ini saya yang menanggungnya. Artinya apa? Kalau sudah ada yang menanggung berarti dia sudah punya utang. Kalau sudah nggak punya utang, Nabi mau mensolatkan. Nah, Nabi mau mensolatkan. Karena di sini Rasul syahidnya yang menjadi titik poinnya bahwa Nabi menyuruh sahabatnya untuk mensolatkan sahabatnya, sahabat yang meninggal, maka al-amru fil asli yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah hukum asalnya adalah wajib, maka mensolatkan jenazah hukumnya wajib. Tapi kemudian dari makna yang lain para ulama ijma bahwa wajib di sini adalah wajib kifayah. Tapi wajib kifayah, kalau sudah ada yang mengerjakan maka saqatal ismu anil bakin, yang lainnya tidak berdosa ketika tidak ikut mensolatkan. Tapi kita, ya nanti yang tadi masalah mensederhanakan itu, kita ambil lagi hadis yang lain. Ya. Kita ambil hadis yang lain. Ini sudah 2. Hadis yang lain dari Zaid bin Khalid al-Juhani, anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya yauma Khaibar. Bahwa ada seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada perang Khaibar, pada hari perang Khaibar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara mukjizat Nabi, ya. Di antara mukjizat Nabi. Ada seorang sahabat yang meninggal pada perang Khaibar, lalu disampaikan berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Shallu ala sahibikum." Seperti yang kasus punya hutang ini, ya. Nabi mengatakan ucapan yang sama. Shallu ala sahibikum. Salatilah jenazah sahabat kalian ini. Nah, fataghayyarat wujuhun nasi lidzalik. Maka kemudian berkerut para sahabat yang lain. Kaget gitu loh. Ya, kaget, berkerut. Fataghayyarat wujuh. Jadi berubah raut muka para sahabat. Kenapa berubah? Karena sudah kebiasaan Nabi itu kalau ada jenazah yang meninggal dari sahabat, selama tidak punya hutang, maka Nabi mensolatkan, Nabi mengimaminya. Tapi ini dalam posisi perang Khaibar, dikabarkan kepada Nabi, Nabi, ini si fulan meninggal dunia, solati si fulan. Nabi langsung mengucapkan, Sallu ala sahibikum. Kaget makanya para sahabat, loh, kenapa ini, ada apa gitu kan? Ada apa fulan ini? Kenapa Nabi nggak mau mensolatkan? Apa? Padahal Nabi nggak mengatakan, sama sekali Nabi nggak mengatakan hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Nabi tidak mengatakan itu. Nabi tidak bertanya itu. Fataghayyarat wujuhun nasi lidzalika. Faqala, lalu kemudian Nabi menyebutkan alasannya. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Ini ya mukjizat Nabi. Jadi Nabi mendapatkan wahyu, kalau si fulan ini kan nggak mungkin Nabi misalkan sekian ratus yang berperang bersama Nabi atau sekian ribu yang berperang bersama Nabi.
fulan, dia ngapain saja, fulan. Tidak semuanya ditaftish, tidak semuanya diperiksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sahibakum hadza dhalla fi sabilillah, sesungguhnya sahabat kalian ini telah berkhianat di jalan Allah. Dhalla fi sabilillah, telah berkhianat di jalan Allah. Apa yang dimaksud dhalla fi sabilillah? Wa ma kana lin nabiyyin ayyahula wa may yaglul ya'ti yaumal qiyamah bima dhalla, ya. Sesungguhnya Nabi tidak mungkin dia berkhianat. Sesungguhnya siapa yang berkhianat, maka dia akan membawa apa yang dia khianati nanti pada hari kiamat akan dia pikul. Ghalla di sini yang dimaksud, kalau kita baca tafsirnya di surat Ali Imran itu, yang dimaksud adalah berkhianat, mencuri rampasan perang, mencuri ghanimah, harta rampasan perang, mencuri ghanimah, ya. Mencuri ghanimah. Berapa besarnya? Nah, berarti mencuri ghanimah kan biasanya kemudian ditanya lagi, gede apa kecil, besar apa banyak apa sedikit, besar apa kecil gitu kan. Nah, termasuk hukum potong tangan itu hadnya itu apa? Batasan ya, sekedar curi ayam apa potong tangan gitu. Curi ayam potong tangan enggak? Kalau nanti ada hukum Islam, ya, diterapkan hukum Islam di pemerintahan Islam, ya. Apakah curi ayam potong tangan? Nah, kalau di kampung saya curi cabai dibakar. Itu main hakim sendiri, bahaya kan ya, bahaya. Kemarin belum lama saya dapat cerita itu. 5 anak muda. Dia mencuri jeruk atau apa? Ya, kalau salah. Wow. Naudzubillah min dzalik, ya. Biasanya masyarakat itu habis kesabarannya. Panen pertama kok habis lagi. Kalau nggak salah jeruk ya Pak. Kalau jeruk atau cabai saya lupa kemarin. Habis lagi. Jadi dibawa ke seberang. Di seberang. Kita kan wetan kali. Itu dibawa ke kulon kali, dibawa sekian karung. Beraksinya tengah malam. Ya, itu sudah dicurigai. Lama ternyata gabungan antara wong wetan wong kulon, ya, gabungan. Aku ya kepung tanpa tahu, dipepek-pepek, akhirnya anak sing nyegur, meninggal 1. Ya nggak tahu ya, itu kasusnya kan tengah malam, apakah karena dipukul-pukul kemudian dilempar ke sungai, yang jelas meninggal 1. Ya, sisanya ya dimain hakim sendiri. Nah, berapa batasannya kalau mencuri harus potong tangan? Nah, di sini juga inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian ini telah berkhianat di jalan Allah, mencuri. Fafatashna mata'ahu. Lalu kemudian sahabat, oh ini sebabnya Nabi tidak mau mensolati si fulan, karena si fulan ini mencuri ghanimah. Maka fafatashna mata'ahu. Akhirnya kami para sahabat ini mengambil bawaan dia, bekal dia, tas-tas dia, ransel dia, kita ambil, kita cek. Fafatashna mata'ahu fawajadna khirzan. Nah, lalu ternyata kami mendapati ada khirzan min khorazil yahud la yusawi dirhamaini. Khirzan ya kayak inilah, apa ya, kayak manik-manik itu Pak. Mungkin gelang, kayak apa ini ya, manik-manik ya, mungkin kayak ya kalung tapi cuma berapa gitu ya. Kayak hiasan lah, hiasan yang terbuat manik-manik atau merjan ya, manik-manik sih kayak apa ya, mungkin kalau sekarang kayak batu akik gitu ya, batu akik. Kalau khirzan saya buka itu dia terbuat dari batu merah, mungkin mirip batu akik. Merjan ya, merjan bukan mercon, manik-manik lah, perhiasan yang terbuat dari batu yang harganya tidak sampai 2 dirham. 1 dirham berapa yang tahu? 1 dirham sekarang 1 gram perak berapa Pak? Ada yang tahu nggak? Berapa? 500? 400? Ya 400. Ya coba kita hitung. Ini 2 dirham. 1 dirham itu 2,975 gram perak. Ya. 2,975 perak.
bukan perak duit 500 perak ya. Perak ini perak ya, emas, perak, perunggu. Nah, itu perak ya. 1 dirham, karena dirham itu kan terbuat dari perak ya, tembaga logam perak. Itu 1 dirham 2,97 gram. Itu ditulis silakan. 2,97 gram. Kalau 1 dinar itu mata uang yang terbuat dari emas. Biasanya 22 karat, emas murni biasanya 22 karat. Itu 1 dirham. Itu 4,25 ya, 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Nah, kalau harganya 400.000 ya, berarti 2 dirham berarti 2 kali ya 2,975 kali 400.000, 2.380.000 ya. Jadi dia mencuri manik-manik atau merjan, perhiasan yang diambil dari ghanimah, yang merupakan ghanimah perang, diambil sama dia. Manik-manik kan kecil tapi kan berharga ya. Dimasukkan ke dalam tasnya, ternyata kemudian dia meninggal, mungkin terbunuh atau yang lain, wallahu a'lam. Kayaknya bukan terbunuh sih, karena dia minta disolatkan ya, bukan gugur dia. Kemudian ternyata harganya tidak lebih dari 2.380 kalau dirupiahkan. Nah, 2.300 ya. 1 batu akik itu. 1 batu akik masukin saku kan enggak kelihatan. Atau kalau pakai imamah masukin sini enggak kelihatan gitu kan. 1 batu akik. Ya. Sekarang ada yang batu akik yang harganya sampai 25 juta. Ini sebabnya ya. Jadi kecil, tidak terlalu besar, tapi Nabi SAW tidak mau mensolatkan orang yang mencuri harta rampasan perang. Nah, nanti ada pembahasan tentang bagaimana kita mengsolatkan, apa hukum mensolatkan orang yang mencuri, matinya karena sebab mencuri. Ya, seperti tadi nyolong jeruk digebuki mati, padahal tanggane dewek kepriwe gue. Melu mensolatkan orang, harus layat failah. Apa melu mensolatkan? Nah, terus jadi imam masjid Ustaz Nur Rahman, ayo tanggane maning. Nak imam masjid orang mensolatkan kan kepriwe? Ayo, ya kan? Nah, nanti ada ya pembahasan di situ. Yang jelas dari sini ada tiga dalil tadi. Firman Allah, hadis Nabi Salamah bin Al-Aqwa, kemudian Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ya. Kemudian ada hadis lain kalau tidak salah, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darqutni, kemudian dalam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, kemudian di dalam tarikhnya Al-Khatib Al-Baghdadi, At-Tabrani dalam Al-Kabir ya. Tapi sebagian mendhaifkan ya. Nabi SAW bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatilah orang-orang yang dia meninggal dunia yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia muslim. Salatilah orang yang dia seorang muslim karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dari hadis ini, dari beberapa dalil ini, ayat ya, kemudian hadis Nabi SAW yang 3 ini, maka kita sudah memahami bahwa hukum mensolatkan jenazah adalah fardu, wajib, karena Nabi yang mengatakan, Nabi yang menyuruh. Tapi para ulama kemudian menyimpulkan bahwa yang dimaksud wajib di sini adalah wajib kifayah. Idza fa'ala al-ba'du saqata al-ismu 'anil baqin. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian, maka sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya, dia tidak berdosa andai dia tidak mensolatkan. Nah, yang menjadi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, titik poinnya yang ingin saya tekankan, bahwa setelah kita melihat hukumnya, terkadang kita bermain-main di hukum itu. Allah qadir salat jenazah kan fardu kifayah gitu lah. Ora apa-apa lah fardu kifayah tok kae. Fardu kifayah. Ya biasanya di situ. Kok kenapa enggak puasa Senin Kamis lah qadir sunnah gitu. Kenapa enggak sedekah? Lah qadir sunnah gitu. Sing penting aku zakat. Nah, itu di situ terkadang kita terjebak dalam kata-kata sunnah, padahal bukan sekedar kita lah kader kayak gue kan ya, yang penting cuma sunnah gitu, bukan di situ. Yang pertama
kita harus berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam arti bukan dalam ilmu usul fikih, tapi sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah yang dimaksud di sini yang poin 2 ini adalah yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah disampaikan, apa yang menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sunnah. Jadi bukan lawan dari kata wajib. Kita berburu pahala harus menjadi motivasi kita bahwa ketika ada orang yang meninggal, bukan sekedar kita melayat, tapi kita berburu pahala karena kita butuh sekali akan amal soleh itu. Maka jangan tinggalkan amal soleh ini, yaitu kita ikut mensolatkan jenazah dari orang-orang kaum muslimin yang meninggal dunia. Yang kedua, karena dia adalah hak seorang muslim. Kalau dia berhak untuk diikuti jenazahnya, maka disolatkan lebih berhak oleh kita untuk disolatkan. Yang ketiga yaitu bahwa itu untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak dihidupkan, di antara kita ndel-ndelan, lagu sana sing salat iki, sana sing salat iki. Ya, lama kelamaan akan luntur, kita tidak terbiasa, kita lupa isi-isinya, doa-doanya, tata caranya, akhirnya berbahaya sekali dan mungkin akan muncul hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita seyogyanya yang sudah belajar ini bukan semata-mata karena itu hukumnya fardu kifayah, tapi semata-mata motivasi kita mencari pahala, mengumpulkan pahala, kemudian untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dhaif, tapi maknanya sahih ya, bahwa man ahya sunnati ma'i fil jannah ya, ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di surga. Itu hadisnya dhaif, tapi secara makna betul bahwa siapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saja menghidupkan sunnah Nabi, apa? Bagi yang punya kelebihan harta, menyantuni anak yatim, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hataini fil jannah, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Bayangkan, itu satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kelebihan harta. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini di surga. Artinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi hadisnya umum, man ahya sunnati ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di surga. Banyak sekali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat tahiyatul masjid, salat sunnah rawatib, salat berjamaah, kemudian infak sedekah, kafilul yatim, dan semuanya. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita untuk ikut mensolatkan jenazah di antaranya adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kita hidupkan, maka yang muncul adalah lawannya, yaitu hal-hal yang tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seyogyanya kita hendaknya kalau sudah mengetahui hukum ini, bukan semata-mata ndel-ndelan karena itu fardu kifayah, tapi semata-mata adalah untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini sampai di sini, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya dari lubuk hati yang paling dalam selalu memohon maaf kepada antum semuanya. Apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari ya. Karena itu setiap pagi, setiap petang, pagi petang kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Resapi itu supaya benar-benar apa yang kita pelajari, kita baca, kita hadiri kajiannya, kita bisa mengamalkan. Karena itulah yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, di antaranya kita bisa mengamalkan dan kita bisa telurkan kepada yang lainnya. Demikian, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.